Bab 2241. Tamparan di wajah di tempat. Lin Yi memegang informasi yang diteruskan oleh Qiao Xin, memeriksa sistem internal kepolisian. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kegembiraannya hancur total. Dia tidak tahu sampai dia memeriksanya, tapi orang ini adalah debitur yang tidak bertanggung jawab. Namanya Li Dong, dan 2 tahun lalu, dia menjadi orang yang tidak jujur karena gagal membayar utang kartu kredit. Dan setahun yang lalu, dia bahkan pernah melakukan pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk. Dari sudut pandang manapun, dia tampak bukan orang baik. Setelah menggali semua informasi, Lin Yi tidak terburu-buru pergi tetapi menelepon seorang teman di istana, berencana untuk pergi bersama. Lagi pula, status seseorang bukan masalah biasa, dan masalah dapat diselesaikan tanpa kata-kata yang sia-sia. Distrik Xinrong mungkin terletak di daerah pusat Zonghai, tetapi itu merupakan lingkungan lama. Jika dihitung secara tepat, sejarahnya lebih dari 30 tahun. Distrik Xinrong, Gedung 3, Unit 1, Kamar 401. Apartemen Li Dong tidak besar. Luasnya hanya sekitar 40 meter persegi, dengan tata letak 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Pada saat ini, di ruang tamu yang sempit, 5 atau 6 pria sedang duduk, di samping istri Li Dong, sisanya adalah pria-pria bertelanjang dada, dengan bir di atas meja, wajah mereka merah karena minum, menciptakan suasana yang hidup. Adik kecil, serahkan saja padaku soal ganti rugi pembongkaran rumahmu. Sambil memegang rokok dengan arogan, Li Dong berkata, "Saya kenal beberapa orang di Departemen Perumahan dan Konstruksi yang khusus menangani hal-hal seperti ini. Saya akan menyapa mereka besok, dan ketika saatnya tiba untuk relokasi Anda, saya akan memberi Anda kompensasi yang lebih besar." "Terima kasih, Dong Bro," kata pria botak itu. "Kau mengatakannya seolah-olah kau sedang sopan. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Ini bukan masalah besar bagiku. Tunggu saja kabar baikku. Besok, aku akan menyelesaikannya." "Baiklah, ayo, Dong Bro, kita minum." "Ngomong-ngomong, Bro Dong, bagaimana kabar ibu baptisku?" tanya seorang pria dengan potongan rambut cepat. "Jangan khawatir, operasinya berjalan lancar. Tidak ada masalah sama sekali," kata Li Dong. "Operasinya pasti lumayan mahal, kan? Kebetulan besok aku ada waktu luang. Mungkin aku akan ke rumah sakit. Membutuhkan uang." Li Dong berkata sambil tertawa. "Keluarga kami harus menjalani operasi, dan kami harus mengeluarkan uang." "Hah, nggak ada uang." "Benar sekali, tidak perlu mengeluarkan uang." Li Dong menyalakan sebatang rokok dan menyombongkan diri, "Saya tinggal mengirim orang itu ke sana, membayar 10.000 yuan di muka, dan menyerahkan sisanya kepada mereka." "Tidak mungkin, kan? Operasi usus buntu saja biayanya 30.000 yuan. Operasi jantung ibu baptisku, 10.000 yuan pasti tidak akan cukup." "Bagaimana kamu bisa bilang itu tidak cukup?" kata Li Dong. Rumah sakit ini sangat mencurigakan. Biaya operasinya tidak terlalu mahal, 2.000 yuan sudah cukup, dan sisanya hanyalah keserakahan mereka. Saya tidak mampu memberi mereka semua uang itu. Tapi bukan begitu seharusnya hal-hal dilakukan. Apa yang salah? Apa mereka akan mengusir ibuku? Kata Li Dong dengan nada meremehkan. "Jika memang begitu, saya akan menuntut mereka, dan mereka tidak akan lolos begitu saja tanpa membayar beberapa ratus ribu." "Dong Bro, sepertinya kamu siap meninggalkan rumah sakit dengan penuh tanggung jawab." "Itu sudah pasti. Mereka tidak hanya harus melakukan operasi pada ibuku, tetapi mereka juga harus melayaninya dengan baik." Li Dong berkata dengan bangga. "Kalau ada masalah sekecil apapun, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Aku, Li Dong, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bawah. Aku bukan orang yang mudah ditipu. Bagaimana jika rumah sakit datang mencari? Saya tidak meninggalkan alamat saat itu. Bagaimana rumah sakit bisa menemukan saya?" Li Dong menjentikkan abu rokoknya dan berkata, "Lagi pula, saat aku hendak pergi, aku bilang ke ibuku untuk tidak memberitahukan alamat rumah sakitku. Dia tidak tahu apa-apa, jadi mereka tidak akan pernah menemukanku." "Haha, Dong Bro keren banget. Hari ini aku benar-benar belajar trik baru. Lain kali aku ke rumah sakit, aku juga akan pergi tanpa uang." "Aku bilang padamu, itu langkah yang tepat," kata Li Dong. "Tempat itu, rumah sakit, tidak punya keahlian apapun selain menipu rakyat jelata. Jadi, jangan terlalu sopan kepada mereka. Harus tegas, seperti saya. Begitu sampai di rumah sakit, tempatkan para dokter dan perawat itu di tempat mereka, buat mereka takut pada Anda, dan Anda bisa seperti saya, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun." "Oke, aku akan melakukannya mulai sekarang." Ding ding ding. Tepat saat Li Dong meniup trompetnya, suara ketukan datang dari luar. "Pasti karena minuman keras yang baru saja kita pesan. Aku akan membukakan pintu," kata si botak, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun begitu dia membuka pintu, pria botak itu tertegun.
Dua orang yang berdiri di luar tampaknya tidak sedang mengantar alkohol karena mereka tidak memegang apapun, dan mereka tampak sangat serius. "Siapa kalian?" Melihat keduanya tidak ada di sana untuk mengantarkan minuman, pria botak itu berteriak. Tepat pada saat itu, Li Dong berbalik dan melihat Lin Yi berdiri di ambang pintu. Raut wajahnya langsung berubah. "Sialan, beraninya kau datang ke rumahku." Li Dong membanting meja dan berdiri, kemarahan tampak jelas di wajahnya. "Dong bro, siapa orang ini?" tanya pria dengan potongan rambut cepak. "Entahlah, tapi sepertinya dia satpam rumah sakit. Kemarin di rumah sakit, anak ini mencoba menggangguku dan bahkan menendangku," gerutu Li Dong sambil membuang puntung rokoknya. "Aku hanya khawatir tidak bisa menemukannya. Sepertinya dia datang kepadaku. Hari ini aku harus menghadapinya. Sialan, beraninya ngangkat tangan ke Dong broku, cari mati saja." Saat orang-orang di ruangan itu mulai bergerak ke arahnya, Lin Yi berkata sambil tersenyum. "Semuanya, tenanglah, menyerang pejabat publik nasional adalah kejahatan." Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan kartu identitasnya dan melambaikannya di depan Li Dong dan yang lainnya. Seketika, mereka tersadar. Tak seorang pun menyangka pria ini seorang polisi. "Lalu, Pak Polisi, kenapa kalian ada di sini? Kamu masih berani bertanya apa yang sedang kulakukan?" kata Lin Yi. "Kamu berutang biaya medis puluhan ribu ke rumah sakit, kamu tidak mengangkat telepon saat dihubungi, dan kemudian kamu minum-minum di rumah, katakan padaku, untuk apa lagi aku mencarimu?" Semua orang di ruangan itu terdiam, semua mata tertuju pada Li Dong. Tampaknya situasinya sudah tidak terkendali. Saya tidak bermaksud menghindari biaya pengobatan, saya sedang mengumpulkan uangnya." Melihat suasana saat makan, sepertinya kamu tidak sedang mengumpulkan dana. Lin Yi berkata. "Dan tentang panggilan telepon itu, mengabaikannya seharian, apa maksudnya?" "Menurut peraturan, jika Anda tidak membayar tagihan medis dalam waktu 1 bulan, bank akan menyita rumah yang Anda tinggali sekarang." Setelah mengatakan itu, Lin Yi melangkah ke samping. "Dia dari pengadilan. Kami sudah membawa surat panggilan dan pemberitahuan. Terserah Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda punya waktu 24 jam. Setelah selesai, Lin Yi dan temannya pergi, sementara Li Dong berdiri dengan malu, mengetuk-ngetukkan kakinya seolah-olah sedang menggambarkan sebuah villa megah. Meski yang lain tidak menyentuhnya, wajahnya terasa sangat sakit. Ini benar-benar tamparan di wajah. Bab 2242. Bagaimana orang itu meninggal? Setelah meninggalkan rumah Li Dong, Lin Yi mengobrol sebentar dengan seorang teman dari istana sebelum berkendara ke Chaoyang Group. Setelah menjemput Ji Qingyan, keduanya kembali ke rumahnya seperti biasa. Meskipun mereka tidak banyak bicara di jalan, perasaan mereka satu sama lain tetap sama seperti sebelumnya. Lin Yi berpikir dalam hati. Memang, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan perbaikan cepat. Jika ada, maka ada 2 perbaikan cepat. Mereka tiba di rumah, makan, dan mengobrol seperti biasa. Setelah makan malam, Ji Qingyan pergi ke ruang kerja. Hari itu hampir tahun baru, dan akhir tahun selalu menjadi waktu tersibuk bagi perusahaan. Hal yang sama juga terjadi di Lingyun Group milik Lin Yi, tetapi sebagai manajer yang tidak ikut campur, ia menyerahkan segalanya kepada Qi Xianzhao. Namun, Lin Yi juga memutuskan bahwa dia perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi perusahaan juga. Namun perhatian Lin Yi sebagian besar terfokus pada tugas sistem. Misi penebusan telah menahannya selama lebih dari sebulan sekarang, dan dia masih belum mendapat petunjuk. Pukul 10 malam lewat, terbungkus handuk dan mengeringkan rambutnya, Ji Qingyan masuk dari luar. "Mau mandi?" Kenapa kamu pulang pagi-pagi sekali?" Dalam ingatan Lin Yi, pada akhir tahun, Ji Qingyan hampir selalu tidur sekitar pukul 12. Mata Ji Qingyan melirik sekilas, "Kulitku sedang tidak enak akhir-akhir ini, jadi tidak bisa begadang. Aku akan bangun lebih pagi besok." Lin Yi bangun, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu mandi cepat. Ketika dia kembali, dia mendapati Ji Qingyan sedang membaca buku. Membosankan sekali membaca di malam hari begini. Lin Yi melempar buku itu ke samping, "Ayo kita lakukan sesuatu yang lebih menarik." "Hal menarik apa?" Lin Yi dengan santai mematikan lampu, menyelipkan diri ke selimut Ji Qingyan, dan kemudian memulai apa yang menurutnya merupakan aktivitas yang lebih menarik. "Aku tahu kau sedang merencanakan hal buruk. Maksudmu aku sedang berbuat jahat. Kamu pulang pagi-pagi sekali, tentu saja kita harus melakukan sesuatu yang berarti. Nggak ada gunanya buang-buang waktu baca buku. Bersikaplah lembut." "Tentu saja." Bagi Ji Qingyan, perjalanan di Pengcheng itu seperti membuka kotak Pandora. Begitu dibuka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada dini hari, aktivitas mereka akhirnya berhenti. Ji Qingyan tertidur lelap dalam pelukan Lin Yi. Bagi Ji Qingyan yang terbiasa bangun pagi, bahkan jika dia begadang semalam, dia tetap bangun sekitar pukul 7 pagi, cukup berdedikasi pada rutinitasnya. Terlebih lagi,
dia tampaknya telah beradaptasi dengan perubahan dalam hubungan mereka, masih bersikap seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke perusahaan lalu pergi ke rumah sakit. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia pergi ke kantor cabang Xinsan. Dering dering dering. Tepat saat dia hendak masuk kantor, dia menerima telepon dari Song Gang. Petugas Lin, apakah Anda ada di kantor polisi? Benar. Apakah hasilnya sudah keluar? Mereka memang melakukannya, tapi mereka tidak seperti yang kamu harapkan, kata Song Gang. Kebetulan aku ada urusan di tempatmu, tunggu aku di sana, dan kita bisa bicara langsung. Baiklah, datang saja ke kantorku saat kamu sudah sampai. Baiklah, kita bicara nanti saat aku bertemu denganmu. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Song Gang datang sambil membawa tas kerja. Nona Song. Lin Yi tersenyum dan menyambutnya masuk. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya, jadi jangan terlalu formal, kata Song Gang sambil tersenyum. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Gang. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Song Gang menyerahkan dokumen di tangannya kepada Lin Yi. Coba lihat, informasinya ada di sini, tapi tidak seperti yang Anda duga. Tidak ada jejak obat peningkat tekanan darah yang terdeteksi. Sepertinya ini kasus pendarahan otak biasa, dan tampaknya tidak disebabkan oleh faktor eksternal. Song Gang menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, kasus seperti ini sangat umum dalam hidup. Kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa ini disebabkan oleh faktor eksternal, tidak perlu berlama-lama memikirkan hal ini. Terlalu banyak kebetulan di dunia ini. Lin Yi diam-diam membaca laporan otopsi Ma Dehong sejenak. Seperti yang dikatakan Song Gang, tampaknya tidak ada masalah. Memang mungkin, tapi waktu kematiannya terlalu tepat, kata Lin Yi. Dia tidak meninggal cepat atau lambat, dia meninggal tepat pada saat ini, yang sangat aneh. Kau benar, jawab Song Gang, tapi kalau kau curiga ada yang terlibat dalam kematian Ma Dehong, ada satu kemungkinan. Apa maksudmu? Lin Yi mengangkat alis padanya. Dia tidak minum obatnya, kata Song Gang. Almarhum berusia 63 tahun dan berat badannya lebih dari 90 kg, kemungkinan besar beliau menderita hipertensi berat. Jika beliau berhenti minum obat hipertensi selama beberapa hari, kemungkinan terjadinya pendarahan otak akan sangat meningkat. Memang, itu sangat mungkin. Dengan pengalaman klinis Lin Yi, ia dapat menentukan bahwa jika seorang pasien hipertensi lupa minum obat tekanan darahnya suatu hari, risiko pendarahan otak akan meningkat drastis. Jika mereka tidak meminumnya beberapa hari berturut-turut, maka apakah mereka akan hidup atau tidak, tergantung pada suasana hati Tuhan. Jadi, apa yang dianalisis Song Gang sangat masuk akal. Petugas Lin, pikirkan dulu. Saya ada urusan lain di sini, nanti saya datang lagi setelah selesai. Tentu saja, Saudara Gang, silakan saja. Song Gang pergi, dan Lin Yi, sendirian di kantor, terus menganalisis penyebab kematian Ma Dehong. Pada saat itu, Zhang Zixin masuk. Saudara Lin, seseorang dari kantor polisi Songjiang datang tadi dan bilang mereka punya USB drive untukmu. Berikan saja padaku. Zhang Zixin menyerahkan USB drive kepada Lin Yi dan kemudian melanjutkan urusannya sendiri. Lin Yi tahu apa yang ada di drive USB itu. Sun Ying telah memberitahunya. Berisi semua catatan pengawasan Ma Dehong, yang telah ia kumpulkan dan tempatkan pada drive USB ini. Dia mencolokkan USB ke komputer dan mulai meninjau seluruh rangkaian kejadian dari penahanan Ma Dehong hingga kematiannya. Dan rangkaian ini hanya berlangsung selama 5 hari. Dibandingkan narapidana lainnya, Ma Dehong termasuk kasus istimewa karena ia menderita tekanan darah tinggi dan setiap hari mengonsumsi obat antihipertensi yang disediakan pihak lapas. Setiap pagi, sipir penjara mengantarkan obat hipertensi kepada Ma Dehong, dan orang lain pun menerima perawatan yang sama. Lin Yi mengambil rekaman pengawasan sekitar pukul 8 setiap pagi setelah Ma Dehong di penjara, karena pada saat itulah obat-obatan didistribusikan setiap hari. Setelah melihat rekaman beberapa hari ini, Lin Yi mengerutkan kening. Karena dalam video tersebut, Ma Dehong minum obat tekanan darahnya setiap hari tanpa henti. Mengingat hal ini, tidak mungkin Ma Dehong mengalami pendarahan otak akibat hipertensi. Setelah menonton klip-klip ini, Lin Yi segera meninjau kembali video-video dari beberapa hari terakhir. Dia mendapati bahwa Ma Dehong sangat berhati-hati saat dalam tahanan, selain Leng Jiansu, yang pernah diinterogasi Lin Yi sebelumnya, dia hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Lagi pula, dia tidak pernah berhubungan dengan orang luar manapun dan tidak pernah makan sesuatu yang tidak lazim. Jadi muncullah pertanyaan, mengapa Ma Dehong tiba-tiba mengalami pendarahan otak? Mungkinkah Tuhan menginginkan dia mati? Itu sepertinya tidak mungkin. Bab 2243. Investigasi mendalam. Lin Yi duduk selama lebih dari setengah jam, menonton video itu lagi. Dia masih tidak dapat menemukan masalah apapun. Terlebih lagi, ada orang lain di sel seberangnya, juga menderita tekanan darah tinggi dan minum obat setiap hari, tetapi tanpa masalah apapun.
Berdasarkan bukti yang ada, Lin Yi merenung cukup lama tetapi tidak dapat menemukan penjelasan. Bagaimana kabarnya? Ada kemajuan? Song Gang masuk dan bertanya. Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku berencana pergi ke kantor polisi Songjiang dan bertanya kepada petugas ruang medis tentang kondisi fisik Ma Dehong. Kalau masih belum menemukan masalah, kurasa aku anggap saja ini karena nasib buruk. Bagus, melihat langsung ke lapangan mungkin akan menghasilkan lebih banyak temuan. Saya benar-benar berhutang budi kepada saudara Gang atas hal ini, Anda telah banyak membantu saya. Song Gang menepuk bahu Lin Yi. Sejujurnya, waktu kamu meneleponku kemarin, aku diberi tugas yang sangat merepotkan dan sebenarnya aku tidak ingin melakukannya. Waktu kamu memanggilku, atasan kita mendelegasikannya kepada orang lain. Sejujurnya, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Haha. Kedua pria itu menertawakannya dan kemudian meninggalkan kantor untuk mengurus urusan mereka sendiri. Lin Yi pergi ke kantor polisi Songjiang dengan maksud menghubungi Sun Ying, namun di sana ia malah bertemu Ling Han. Sudah lama sejak terakhir kali mereka makan bersama di tim Sinsan. Menghadapi Ling Han lagi, Lin Yi sudah jauh lebih tenang. Apa yang membawamu ke sini? Melihat Lin Yi, Ling Han mendekat untuk menyambutnya tanpa mengungkapkan identitasnya. Ini tentang Ma Dehong. Tak masalah dia meninggal, tapi kita harus mencari tahu alasannya. Kau benar, kata Ling Han sambil tersenyum sambil menyisir rambutnya dengan jari. Untung saja aku tidak banyak kerjaan hari ini. Aku akan menemanimu berkeliling. Katakan saja langsung kalau kamu butuh sesuatu, aku punya beban di sini. Itu sempurna, memilikimu di sisiku akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Bos, kamu sakit. Kenapa kamu keluyuran sama dia? Pulang aja dan istirahat dulu. Rekan Ling Han, Zhao Su, angkat bicara. Bukan karena dia terpikat pada Ling Han, melainkan sekadar tidak suka pada Lin Yi. Apa yang kau bicarakan? Dia kesini untuk urusan resmi, kita harus bekerja sama. Kerjakan saja pekerjaanmu sendiri. Ditegur oleh Ling Han, Zhao Su bergumam pelan sejenak sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Ketua tim Lin, jangan pedulikan dia. Dia muda dan mudah tersinggung, dia akan melupakannya seiring waktu, kata Ling Han pelan ketika mereka hanya berdua. Jangan khawatir, aku tidak akan merendahkan levelnya, dan sebenarnya, menurutku itu cukup bagus. Itu menunjukkan dia punya semangat kompetitif, dan itu bagus asal dia mau bekerja keras, jawab Lin Yi. Kalau badanmu kurang sehat, pulang saja dan istirahat. Aku bisa bekerja dengan Sun Ying saja. Jangan dengarkan omong kosongnya, itu hanya flu lambung, tidak ada yang serius, kata Ling Han. Ayo kita tangani kasus Ma Dehong. Katakan apa yang ingin kau selidiki, dan aku akan meminta seseorang mencarikan informasinya untukmu. Ayo kita periksa ruang medis. Saya ingin bicara dengan petugas yang bertugas di sana. Baiklah, saya akan menelepon departemen itu. Setelah mengatakan ini, Ling Han mengeluarkan ponselnya. Kak Wang, kamu di departemen. Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah membahas bisnis, Ling Han mengakhiri panggilannya. Ayo pergi, dia ada di departemen. Ayo pergi. Dipimpin oleh Ling Han, keduanya menuju ke ruang medis pusat penahanan. Seorang wanita berusia 30-an sedang duduk di meja kantor di ruang medis, tidak jauh lebih tua dari Ling Han, dengan rambut yang hampir tidak menyentuh bahunya, mengenakan jas putih, dan memiliki wajah seputih biji melon yang halus dan cantik, memancarkan kecantikan intelektual yang lembut. Nama wanita itu adalah Wang Meijia, orang yang bertanggung jawab di ruang medis. Obat tekanan darah harian Ma Dehong didistribusikan olehnya. Apakah kamu membawa pacarmu untuk menemuiku? Bisakah kita tidak bicara soal pacar? Kenapa setiap kali aku membawa pria ke sini, kau selalu mengejekku? Itu karena usiamu sudah tua. Kalau kamu tidak segera menemukan pacar dan menikah, kamu akan kehilangan daya tarikmu, ujar Wang Meijia serius. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, begitu seorang wanita mencapai usia 30, fungsi tubuhnya akan menurun dari hari ke hari, dan risiko yang terkait dengan persalinan meningkat. Anda harus mencontoh saya, di usia 35, anak saya sudah masuk sekolah dasar. Terutama karena pria-pria yang kutemui tidak bisa dibandingkan dengan suamimu, kalau tidak, aku pasti sudah menikah sejak lama. Kurasa kau terlalu intens, perutmu sakit disertai muntah dan diare, dan kau masih berlama-lama di tempat kerja. Kalau aku pasti sudah cuti dan pulang sekarang. Sudah cukup, mari kita lupakan topiknya. Ling Han mengganti topik dan memperkenalkannya kepada Lin Yi. Dia dari kantor cabang Sinsan, yang menangani kasus Ma Dehong. Dia datang hari ini untuk mencari tahu lebih lanjut. Tanyakan saja langsung apapun yang ingin kamu ketahui, kita semua berada di pihak yang sama. Jelas bahwa Ling Han dan Wang Meijia berhubungan baik, jadi Lin Yi tidak repot-repot dengan formalitas dan bertanya langsung. Saya ingin tahu merek obat tekanan darah apa yang diminum Ma Dehong setiap hari. Saya ingin melihatnya. Betalek,
sama seperti di rumah sakit. Wang Meijia menggeledah laci mejanya, menemukan sekotak obat, dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Ini obatnya. Lin Yi mengambil kotak itu dan mengamatinya sebentar, tanpa melihatnya lebih dekat. Betalek sudah sangat dikenalnya, itu adalah obat tekanan darah yang sangat umum. Pasien akan diberi resep obat ini bahkan di rumah sakit. Lagi pula, ibunya sendiri minum obat ini, jadi tidak ada masalah dengan obat itu. Jika memang demikian, tampaknya tidak ada masalah sama sekali. Mungkinkah ini hanya kebetulan saja bahwa Ma Dehong menderita tekanan darah tinggi saat berada di sana? Meski mungkin, Lin Yi masih enggan mempercayainya. Sepertinya tidak ada masalah dengan bagian ini, kata Ling Han. Mungkin kita harus menyelidiki ke arah yang berbeda. Lin Yi mengangguk tetapi tetap tanpa ekspresi, tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia menyetujuinya secara lisan, dia tidak mengambil tindakan substantif apapun. Ling Han duduk di sampingnya dengan acuh tak acuh, menunggu jawaban Lin Yi. Saya ingin bertanya apakah Anda secara pribadi mengirimkan semua obat-obatan ini kepada pasien? Tidak juga, jawab Wang Meijia. Penjaga penjara datang ke sini untuk mengambilnya dan kemudian mengantarkannya langsung ke narapidana. Ya, kata Wang Meijia sambil bangkit dan berjalan ke lemari. Ia mengeluarkan sebuah kantong transparan tertutup rapat, yang ukurannya kira-kira setengah telapak tangan. Lin Yi menoleh, memperhatikan selembar pil dan secarik kertas kecil di dalamnya. Kertas itu bertuliskan nama dan nomor sel seorang narapidana, tanpa keterangan apapun. Saya menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan para narapidana terlebih dahulu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong kecil ini, dan meminta para penjaga untuk menandatanganinya ketika mereka datang untuk mengambilnya. Setelah mengambil obat-obatan yang dibutuhkan, serah terima pun selesai. Bab 2244. Situasi tak terduga. Lin Yi membuka kantong yang tersegel itu, mengeluarkan pil-pil di dalamnya, dan memeriksanya berulang kali di tangannya. Memang benar mereka adalah betalek, obat yang juga tersedia di bedah jantung, tanpa masalah apapun. Namun saat ini, masalah terbesarnya adalah kurangnya masalah. Tidak adanya masalah berarti Ma Dehong meninggal secara normal. Namun insting Lin Yi mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam masalah ini. Jika memang ada keraguan, kemungkinan besar keraguan itu ada pada sipir penjara yang mengirimkan obat tersebut. Saat Lin Yi merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba mendengar suara muntah dan menyadari bahwa itu adalah Ling Han. Dia melihatnya memegangi dadanya terus-menerus, tampak tidak sehat. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Ling Han melambaikan tangannya sambil memegang dadanya, hanya sedikit mual, tidak masalah. Tidak ada yang serius. Lin Yi hendak berbicara, tetapi pada saat itu, Wang Meijia berdiri. Kamu, yang selalu memaksakan diri seperti ini, berhenti dan ikutlah denganku. Tidak apa-apa, aku hanya perlu minum obat, kata Ling Han. Masih berpura-pura baik-baik saja, begini, jangan anggap flu perut itu penyakit ringan. Bisa dengan mudah menyebabkan masalah serius, nada suara Wang Meijia mengeras, lalu ia menyentuh dahi Ling Han. Lagi pula, saat ini kami hanya menduga Anda mengalami flu perut berdasarkan gejala-gejala Anda. Mungkin itu virus yang menyebabkan demam dan mual. Jika Anda tidak waspada, bisa berkembang menjadi pneumonia atau ensefalitis, dan Anda tidak akan merasa begitu puas. Ling Han mengusap dadanya, tampaknya sedang memperbaiki kondisinya. Saya mengerti situasi saya, ini tidak akan menjadi seserius itu. Lin Yi berdiri di samping, tetap diam, dan tidak menanggapinya terlalu serius. Bukannya dia tidak peduli pada Ling Han, tetapi dia merasa masalahnya tidak separah itu. Orang-orang seperti mereka pada dasarnya kebal terhadap pilek. Meskipun Ling Han baru saja mencapai level E, kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Sebenarnya, terserang flu perut cukup jarang baginya. Mengenai kondisi yang makin memburuk, itu adalah kekhawatiran yang tidak berdasar bagi orang biasa. Baiklah, berhenti bicara, ikut aku. Aku akan melakukan tes darah dan melihat apa yang sebenarnya salah, lalu memberimu beberapa infus di departemenku. Ling Han tidak dapat berdebat dengan Wang Meijia dan diseret keluar dengan paksa. Namun sebelum pergi, Wang Meijia tidak lupa mengatakan, "Petugas Lin, tunggu aku di sini, kita akan bicara nanti." Oke. Keduanya pergi, dan Lin Yi sendirian di kantor. Ia melihat sekeliling dan akhirnya mengambil catatan serah terima yang dibagikan Wang Meijia dan para sipir penjara. Buku catatan harian itu masih baru, hanya terdiri dari 3 halaman. Sebagian besar waktu, seseorang bernama Tang Yongjun yang bertanggung jawab. Namun, setiap 5 hari, orang lain bernama Ma Dongdong akan mengambil alih, dan dia melakukannya secara teratur. Tampaknya saat Tang Yongjun pergi, Ma Dongdong ini akan mengambil alih. Akan tetapi, sejak Ma Dehong dipenjara hingga kematiannya, Tang Yongjun yang bertanggung jawab, sehingga cakupannya pun menyempit. Namun melihat buku catatan ini, tampaknya tidak ada masalah.
Lin Yi mengambil bungkusan kecil obat itu dan memeriksanya dengan saksama beberapa saat namun tidak menemukan masalah apapun. Pada titik ini, tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tepat saat Lin Yi bersiap pergi, Wang Meijia masuk dari luar. Bagaimana kabar Ling Han? Saya mengambil sampel darahnya. Hasilnya akan keluar sebentar lagi. Saya memberinya obat penurun demam, dan setelah hasilnya keluar, kami akan menanganinya dengan tepat. Kalian berdua tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik, tanya Lin Yi sambil tersenyum. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Wang Meijia menyentuh rambutnya, aku datang ke sini sebelum dia. Kalau dipikir-pikir, mungkin sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu waktu yang cukup lama. Benarkah? Dia benar-benar pecinta kuliner. Suamiku jago masak, dan setiap kali aku membawa bekal makan siang, dia selalu datang untuk meminta-minta setiap hari. Berbicara tentang hubungan mereka, Wang Meijia tersenyum, baiklah, mari kita kesampingkan masalah pribadi dan bicarakan urusan resmi. Lin Yi mengangguk, saya ingin bertanya tentang kondisi fisik Ma Dehong sebelum dia masuk penjara. Kecuali tekanan darah tinggi dan diabetes ringan, semuanya baik-baik saja, kata Wang Meijia, sambil melihat lagi buku catatannya. Tekanan darahnya, saat tidak mengonsumsi obat antihipertensi, adalah 169 diastolik dan 221 sistolik selama ujian penerimaan penjara, cukup berbahaya, sehingga ia tidak bisa berhenti minum obat tekanan darahnya. Saya sudah melihat rekaman CCTV. Dia minum obat tekanan darahnya setiap hari seperti biasa. Saya juga bingung, kata Wang Meijia. Setelah insiden dengan Ma Dehong, biro tersebut menginterogasi saya dan sipir penjara yang bertanggung jawab, tetapi kami berdua mengikuti prosedur standar tanpa masalah. Jadi, sampai sekarang, saya belum mengerti di mana letak masalahnya. Lin Yi tersenyum, aku juga terjebak di situ. Seharusnya tidak ada masalah selama dia minum obat antihipertensinya. Saya menduga dia mungkin mengalami semacam stres atau diintimidasi di sel, atau melakukan pekerjaan berat, yang menyebabkan tekanan darahnya naik, yang menyebabkan insiden itu. Itu mungkin saja, jawab Lin Yi dengan santai, namun dia tidak setuju. Karena dia telah melihat video lengkapnya, Ma Dehong tidak diganggu di dalam sel, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan kerja paksa apapun. Oleh karena itu kematiannya tetap menjadi misteri sampai saat ini. Direktur Wang, saya sudah menemukan hampir semua yang perlu saya ketahui, jadi saya tidak akan membuang-buang waktu Anda lagi. Tidak masalah, kamu memang cantik. Tidak apa-apa membuang-buang waktu, goda Wang Meijia dengan pesona wanita dewasa. Haha, Lin Yi tertawa terbahak-bahak, aku mungkin perlu mengganggumu lagi di masa depan. Jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama. Wang Meijia mengambil selembar kertas dan menuliskan nomor teleponnya di atasnya. Han kecil sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu bersikap sopan. Mereka berjalan keluar dari departemen itu bersama-sama ketika tiba-tiba seorang sipir penjara berlari menghampiri. Kak Wang, gawat. Seorang pasien di sel 1014 tiba-tiba pingsan. Sebaiknya Kak Wang cepat datang. Lin Yi dan Wang Meijia bertukar pandang, terkejut bahwa kejadian seperti itu telah terjadi. Ayo pergi, kita lihat dulu. Wang Meijia mengangguk, dan ketiganya menuju ke sel 1014. Di dalam sel, narapidana lain menahan seorang pria berusia 50-an, menunggu seseorang datang. Wang Meijia segera masuk untuk memeriksa pria itu. Lin Yi mengamati dari luar. Pasien bernafas dengan cepat dan terus-menerus memegangi dadanya, tampak sangat pucat. Wang Meijia mengetuk-netuk anggota tubuhnya, tetapi tidak ada respon. Dari berbagai tanda, pasien tampaknya menunjukkan gejala tekanan darah tinggi. Lin Yi kembali menatap nomor pada pelat pintu sel, sambil berpikir. Cepat, panggil seseorang. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Atas arahan Wang Meijia, prosedur selanjutnya dilakukan secara sistematis. Pasien segera dikirim ke rumah sakit rakyat Zonghai terdekat untuk perawatan. Namun selama ini, Lin Yi tidak pergi, mengikuti seluruh proses. Karena ada beberapa hal yang perlu dia klarifikasi. Bab 2245. Kemalangan keluarga Li Samsung. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 1 jam. Dokter yang bertugas di rumah sakit rakyat keluar dengan wajah santai. Dokter, bagaimana kondisi tahanan itu? Tanya Wang Meijia sambil melangkah maju. Pendarahan otak, tapi jumlahnya tidak banyak. Tekanan darahnya sudah turun. Dengan istirahat dan pemulihan yang cukup, seharusnya tidak akan jadi masalah besar, jelas dokter. Namun, dia perlu lebih berhati-hati di masa mendatang. Obat antihipertensinya harus tetap diminum. Kalau terjadi sesuatu lagi, paling banter, dia akan berada dalam kondisi vegetatif. Itu tidak mungkin. Wang Meijia segera membalas, saya yang bertanggung jawab atas hal itu, dan obat antihipertensi disiapkan setiap hari.
Setelah berbicara, Wang Meijia melihat ke arah penjaga penjara. Tang kecil, katakan padaku, bukankah begitu? Tang Yongjun mengangguk, obatnya diantarkan oleh saya setiap hari, dan saya sudah melihatnya meminumnya. Seharusnya, ini tidak terjadi. Kalau begitu itu aneh, lanjut dokter itu. Setelah dia dibawa ke rumah sakit, tekanan darahnya mencapai 210, jika dia sudah minum obat, seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi. Saya juga bingung. Mungkinkah obat Anda sudah kedaluarsa? Bagaimana mungkin? Wang Meijia menegaskan dengan tegas. Obat-obatan di tempat seperti kami dibeli secara terpusat. Jika ada obat kedaluarsa, perusahaan farmasi tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab itu. Kalau begitu, kita perlu menyelidiki penyebab lainnya. Tanyakan kepada orang-orang di sekitar untuk melihat apakah kondisinya mungkin disebabkan oleh stres emosional, mungkin ada berbagai faktor. Baiklah, terima kasih. Dengan kondisi pasien yang kini stabil, Lin Yi dan Wang Meijia tidak berlama-lama di rumah sakit. Sisanya bisa ditangani oleh orang-orang dari kantor polisi, mereka tidak perlu dilibatkan. Keduanya meninggalkan rumah sakit dan kembali ke mobil mereka, melaju menuju kantor polisi. Direktur Wang, saya ingin bertanya, apakah pasien yang baru saja dirawat itu bernama Sun Suekiang? Kok kamu tahu? Bukankah kau memberiku sebungkus obat? Ada nama Sun Suekiang di sana. Tidak heran Little Han begitu sering memujimu, wawasanmu sungguh luar biasa, kata Wang Meijia. Tapi saya bingung, kenapa ada titik pendarahan? Di seluruh pusat penahanan, hanya ada 2 orang dengan tekanan darah tinggi. Ma Dehong meninggal, dan sekarang Sun Suekiang dirawat di rumah sakit karena tekanan darahnya. Sepertinya saya harus kembali dan membuat laporan inspeksi. Tidakkah menurutmu itu kejadian yang tidak biasa? Ini bukan hanya tidak biasa, tapi sangat aneh. Baik Sun Suekiang maupun almarhum Ma Dehong mengalami tekanan darah tinggi secara tiba-tiba meskipun mereka minum obat seperti biasa, ujar Lin Yi. Jika hanya terjadi pada Ma Dehong, mungkin bisa disebut kebetulan, tapi anehnya hal yang sama terjadi pada Sun Suekiang. Ekspresi Wang Meijia berubah serius, tapi kedua pria ini tampak sangat biasa, tanpa latar belakang yang signifikan. Identitas mereka tidak beririsan atau tumpang tindih. Kejadian yang sama terjadi pada keduanya sungguh aneh. Itulah sebabnya kita perlu melanjutkan penyelidikan. Tak lama kemudian, Lin Yi mengantar Wang Meijia pulang. Direktur Wang, kita akhiri saja urusan hari ini. Kami akan menghubungi Anda jika ada masalah. Setelah mengantar Wang Meijia, Lin Yi kembali ke kantor cabang Sinsan dan mulai meninjau informasi Sun Suekiang di komputer. Menurut catatan dari kantor polisi Songjiang, Sun Qingqiang adalah seorang pekerja migran yang datang ke kota tersebut. Karena tidak mampu membayar kompensasi setelah perkelahian karena mabuk, dia ditahan di sana selama sebulan. Dalam catatan sistem keamanan publik, ia tidak memiliki catatan kriminal, secara keseluruhan, ia bersih. Jadi dalam pengertian itu, dia pada hakikat berbeda dari Ma Dehong. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyakitinya. Namun, kejadian yang sama terjadi pada keduanya, sungguh aneh. Kamu lagi mikirin apa? Kamu belum bergerak sama sekali. Saat Lin Yi tengah asyik berpikir, Li Xianghui masuk dari luar. Saya terjebak pada suatu kasus dan mencoba memikirkan beberapa petunjuk. Apakah ini kasus yang dipindahkan dari kantor polisi Songjiang? Lin Yi mengangguk dan menceritakan situasinya kepada Li Xianghui. Itu agak aneh kalau begitu, saya sarankan Anda mulai dengan obatnya, kata Li Xianghui. Jika tidak ada yang salah dengan pengobatannya, kemungkinan besar hal itu tidak akan menyebabkan kejadian seperti itu. Apakah Anda menyarankan agar saya memeriksa tumpukan obat itu? Yah, kenapa tidak? Itu satu-satunya petunjuk yang bisa kau ikuti saat ini, kau mungkin menemukan sesuatu. Setelah mendengarkan saran Li Xianghui, Lin Yi teringat apa yang dikatakan dokter di rumah sakit. Dokter itu juga mengira obatnya mungkin menjadi masalahnya, tetapi hal itu dibantah oleh Wang Meijia. Namun seperti yang disebutkan Li Xianghui, selain petunjuk ini, tampaknya tidak ada tempat lain yang bisa diselidiki. Setelah berbicara, Lin Yi menghubungi nomor Wang Meijia. Petugas Lin, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Saya ingin bertanya tentang jenis obat yang mereka minum. Bisakah Anda mengirimkan beberapa sampelnya? Anda juga menduga ada masalah dengan obatnya. Mari kita mulai dari sana, karena tampaknya tidak ada saluran investigasi lain. Mehem, oke, Wang Meijia setuju dengan murah hati. Saya akan membawa obat itu ke laboratorium untuk diuji dan memberitahu Anda hasilnya. Itu akan bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu, Direktur Wang. Kamu memang menarik, tidak masalah sama sekali. Tapi kalau orangnya kurang menarik, ceritanya akan berbeda, haha. Haha. Mereka berdua tertawa dan mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Sekarang, tinggal menunggu hasil lab. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. He Yuan yang menelepon.
Orang-orang Samsung sudah datang, tapi sepertinya mereka enggan membayar. Bagaimana kalian menegosiasikan ini? Enggak bayar. Uang apa? Kamu masih setengah tidur. Bagaimana mungkin seorang karyawan sebaik saya bisa tidur saat bekerja, kata He Yuan tanpa malu-malu. Saya sedang membicarakan kolaborasi 3 pihak. Perwakilan Samsung tiba sehari lebih awal dan bertemu secara pribadi dengan saya dan saudara Qi. Mereka sedang mempertimbangkan untuk menunda investasi awal sebesar 1,8 miliar selama setengah tahun sebelum mentransfer uangnya. Mendengar ini, Lin Yi mengerti situasinya. Li Yongjin sebelumnya telah membahas kemitraan ketika ia datang ke Tiongkok. Lin Yi tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ji Qingyan. Kemungkinan besar, masalah tersebut sudah mulai ditindaklanjuti. Apakah Anda yakin itu yang dikatakan pihak Samsung? Aku tidak tuli, tidak mungkin aku salah dengar, balas He Yuan. Tapi mereka tidak bilang tidak akan membayar, hanya bilang mau menunda selama setengah tahun. Mereka berjanji akan mentransfer dana sesegera mungkin setelahnya, bahkan dengan mempertimbangkan bunganya. Dan untuk biaya awal proyek, mereka menyarankan agar pihak kami dan grup Mitsui menanggungnya. Mendengar ini, Lin Yi mengerutkan kening. Semuanya terasa aneh. Li Yongjin telah mendekatinya untuk kolaborasi, dan dia sangat menyadari siapa dia. Niat mereka untuk bermitra dengannya bukanlah sungguh-sungguh untuk kemenangan bersama tetapi untuk menangkis serangan komersial dari kaum Freemason. Secara logika, mereka seharusnya sangat proaktif dan tidak mungkin menimbulkan masalah seperti ini. Jadi apa yang terjadi? Bab 2246. Wanita tua melompati tali. Apakah kamu sudah menelepon kakak perempuanmu? Tidak, kata He Yuan. Masalah menjijikkan seperti ini, dia jelas tidak pandai menanganinya. Kalau aku meneleponnya, aku yang repot-repot mengurusnya. Lebih baik aku ceritakan saja padamu, supaya dia bisa tenang. Terima kasih banyak atas kebaikan leluhurmu. 8 generasi leluhur saya semuanya terkubur di bawah tanah. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka, bakar saja uang kertasmu. Orang-orang dari Mitsui Group belum datang, kan? Berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya, mereka seharusnya tiba besok dan memulai proses proyek lusa. Tapi saya tidak menyangka tim Samsung akan datang lebih awal dan mengajukan permintaan seperti itu, ini cukup membingungkan. Lin Yi merenung selama beberapa detik. Bagaimana sikap mereka saat itu? Sikap mereka sebenarnya cukup baik, cukup tulus, setidaknya saya dan saudara Qi tidak melihat ada yang mencurigakan. Tapi dalam bisnis, siapa yang bisa yakin? Itulah sebabnya saya menghubungi Anda. Baiklah, aku akan mengurusnya, kata Lin Yi, aku akan menelepon untuk mencari tahu apa yang terjadi. Oke, kirim pesan padaku setelah selesai. Tunggu panggilanku. Setelah menutup telepon dengan He Yuan, Lin Yi keluar sambil memegang ponselnya, lalu menghubungi nomor Li Yongjin. Direktur Lin, ada apa di sana? Menelepon orang lebih awal, dan bilang mau bayar setengah tahun kemudian. Li Yongjin terdiam cukup lama di seberang sana. Alasan masalah ini ada pada kami, tetapi karena saya yang mengusulkan kolaborasi, dan sekarang setelah ini terjadi, agak memalukan untuk membicarakannya dengan Anda dan Presiden Ji, jadi kami mengirim Direktur Keuangan kami untuk membicarakannya. Nada bicara Li Yongjin sangat tulus, tidak seperti sedang merencanakan sesuatu. Kalau itu perusahaan kecil biasa, mungkin aku akan percaya. Tapi mengingat status dan pengaruh keluarga Li di Korea, bahkan dunia, uang sebanyak ini bukan masalah besar bagi kalian, kan? Memang, bukan masalah besar. Tapi kelompok kami baru-baru ini mengerjakan proyek baru yang sangat penting, dengan seluruh modal kami terikat di dalamnya, kami bahkan harus meminjam sebagian dari bank. Untuk memastikan operasional proyek-proyek lain berjalan lancar, saya terpaksa mengambil langkah seperti itu, kalau tidak, saya tidak akan melakukannya. Kalau begitu, aku sebenarnya agak penasaran. Seberapa besar proyek ini, sampai bisa membawa keluarga Li ke titik ini? Proyeknya sendiri tidak besar, hanya terhenti di titik kritis ini, jadi saya ingin menunggu sebentar. Direktur Lin, bisakah Anda membantu saya? Jika kamu 5 tahun lebih muda, aku mungkin akan benar-benar melakukan kebaikan ini padamu, tapi tidak sekarang. Li Yongjin terdiam lagi selama beberapa detik. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku waktu lagi, aku akan mencari cara untuk menutupi uangnya. 1 bulan lagi, jangan bilang aku tak berperasaan, lagi pula, grup Mitsui sedang mengawasi. Wajah Direktur Lin Yi tidak mudah tercoreng. Saya mengerti, terima kasih, Direktur Lin. Setelah membahas bisnis, Lin Yi menutup telepon. Dilihat dari sudut manapun, dia merasa situasinya sangat aneh. Proyek semikonduktor yang dikerjasamakan ketiga perusahaan itu memiliki total investasi lebih dari 300 miliar. Investasi awal masing-masing perusahaan sebesar 18 miliar hanya sekadar modal awal. Bagi ketiga kelompok itu hanya setetes air di lautan. Namun Samsung malah melakukan tindakan seperti itu, yang benar-benar membuat orang bertanya-tanya.
Samsung yang bergengsi, benar-benar menghadapi kesulitan keuangan. Apakah Li Yongjin berencana membangun kapal perang luar angkasa atau semacamnya? Omong kosong, hanya ocehan tak masuk akal. Dering dering dering. Saat Lin Yi mengirimkan salamnya kepada Li Yongjin, telepon berdering lagi. Itu adalah nomor yang familiar namun tidak dikenal. Bapak, Lin Yi. Setelah panggilan tersambung, suara lembut Kaye Mitsui terdengar. Anda menelepon saya saat ini, bukan untuk membahas proyek tersebut, bukan? Saya datang ke Tiongkok, apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan saya? Kamu di Tiongkok. Saya datang untuk kerjasama, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini, kata Kaye Mitsui sambil tertawa. Saya pikir lebih praktis untuk berbicara dengan Anda daripada dengan para eksekutif perusahaan Anda, jadi saya ingin bertanya apakah Anda merasa nyaman untuk bertemu dengan saya. Lin Yi melihat arlojinya dan mendapati waktu baru lewat pukul 2 siang. Kamu di mana? Aku akan datang. Faktanya, Lin Yi akan pergi kapanpun saat itu. Hubungan mereka cukup istimewa, lebih dari sekadar teman tetapi tidak sepenuhnya sepasang kekasih. Kecuali permintaannya terlalu tidak masuk akal, Lin Yi tidak akan pernah menolak Kaye Mitsui. Karena dialah satu-satunya wanita dengan ukuran payudara B yang bisa tidur dengan Lin Yi. Saya di Hotel Wangjiang, kamar 1708. Tunggu di sana, aku akan datang sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi melaju ke Hotel Wangjiang. Lalu dia mengetuk pintu kamar 1708. Saat pintu terbuka, dia melihat Kaye Mitsui mengenakan gaun tidur rendah hitam, sangat pendek sehingga hampir tidak menutupi pantatnya, memperlihatkan sepetak kulit pucat di dadanya, hampir tidak tersembunyi. Tuan Lin Yi, Anda sudah tiba. Lin Yi melangkah masuk, menutup pintu dengan kakinya, dan menguncinya, lalu menggendong Kaye Mitsui di pinggangnya tanpa berkata apa-apa lagi dan melemparkannya ke tempat tidur. Musik sensual dimainkan, dan suite presiden yang besar dipenuhi dengan napas berat. Sekitar 2 jam kemudian, sesi yang intens berakhir. Kaye Mitsui butuh waktu sekitar 20 menit untuk pulih, dengan malas duduk dari tempat tidur, mandi, lalu membungkus dirinya dengan handuk dan duduk di samping Lin Yi. Kamu datang sejauh ini hanya untuk masalah kecil, jangan bilang kamu datang karena kamu menginginkannya. Aku merindukanmu, itulah sebabnya aku datang. Tangan besar Lin Yi meremas pantatnya. Jadi, ada hal lainnya. Kaye Mitsui dengan nada bercanda memprotes, aku ingin bertanya tentang situasi di Xianggang denganmu. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang itu? Itu berasal dari pasar bawah tanah, kata Kaye Mitsui. Di Asia, selain keluarga Mitsui kami, ada kelompok lain yang bisa membuat serum kelas E, saya menduga mereka dari Xianggang. Lin Yi berpikir sejenak, tebakanmu benar, itu orang Hongmen dari Xianggang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, hanya tinggal cangkang. Memang, itu mereka, Kaye Mitsui tidak terkejut, itu tampak sesuai dengan harapannya. Kamu sudah menemukan jawabannya. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebaknya. Di seluruh Asia, organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan hal-hal seperti itu adalah keluarga Mitsui kami, keluarga Li dari Korea, dan mereka yang ada di Tiongkok dan Xianggang, kata Kaye Mitsui. Karena kondisi nasional, Tiongkok daratan tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Keluarga Li dari Samsung telah mencoba selama bertahun-tahun dan belum berhasil memproduksinya, jadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah Xianggang, dan kekuatan terbesar di Xianggang adalah Hongmen, jadi saya sudah mencurigai mereka sejak lama. Masalahnya, pemimpin Hongmen, Li Zhenquan, dan Li Yinghong, telah menghilang bersama semua data serum. Belum ada kabar tentang mereka sampai sekarang. Tapi bisakah mereka benar-benar kabur? Melakukan hal ini jelas tidak pantas. Bab 2247. Petunjuk Li Zhenquan. Maksudmu Freemason akan mengambil tindakan terhadap mereka? Bukan hanya Freemason, tapi semua organisasi global menginginkan serum ini, kata Kaye Mitsui. Begitu berita ini menyebar, Li Zhenquan akan menjadi target pembunuhan di seluruh dunia, jadi mereka harus mencari perlindungan. Saat ini, ada begitu banyak organisasi luar negeri di dunia, dan seharusnya cukup banyak yang memiliki kapasitas tersebut, ujar Lin Yi. Mungkin banyak yang mampu, tapi belum tentu bisa menerima mereka. Lin Yi berhenti sejenak dan menatap Kaye Mitsui. Apa maksudmu dengan menerima? Ayah dan anak dari keluarga Li memiliki teknologi tersebut, untuk menerimanya. Anda perlu memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang memadai, kata Kaye Mitsui. Menggunakan serum gen sangat mahal, tidak jauh lebih murah daripada membuat chip, mulai dari penelitian hingga produksi, dibutuhkan setidaknya 10 miliar dolar AS untuk dukungan. Organisasi biasa tidak punya uang sebanyak itu, dan kalaupun ada, mereka sudah menghabiskan semuanya untuk senjata, dan tidak mampu membiayai penelitian mereka. Li Zhenquan tentu saja sangat menyadari hal ini. Perkataan Kaye Mitsui memicu spekulasi Lin Yi. Jika ini benar, cakupannya akan jauh lebih sempit, dan kabut di depan matanya akan semakin jelas. Saya pikir Anda mungkin sudah menebaknya, kata Kaye Mitsui.
Saat ini di dunia, kekuatan yang benar-benar dapat menerima Li Zhenquan, memberi mereka perlindungan yang memadai, dan mendukung pengembangan penelitian mereka sangat sedikit. Keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Samsung Korea, dan kekuatan lainnya sangat kecil kemungkinannya. Terlebih lagi, keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah milik orang Timur Tengah, sistem mereka sangat berbeda dengan orang Asia, sehingga serum yang diteliti oleh orang Hong Kong tidak cocok untuk mereka, juga tidak cocok untuk dijual di wilayah tersebut. Jika mereka mengubah rencana dan menciptakan serum yang cocok untuk orang Timur Tengah, biayanya akan sangat besar, dan mereka mungkin tidak mampu membelinya. Jadi, Samsung Korea adalah yang paling mungkin. Alis Lin Yi tiba-tiba berkerut, saat kata-kata Kaya Mitsui, sampai batas tertentu, berfungsi sebagai panggilan bangun baginya. Sebelumnya, saat dia menelepon Li Yongjin, dia menyebutkan rantai modal perusahaan memiliki beberapa masalah. Dia ingin menunggu setengah tahun lagi sebelum membayar biaya konstruksi sebesar 1,8 miliar. Bagi Samsung yang sangat besar, jumlah ini tidaklah signifikan, bahkan tidak berarti apa-apa. Tetapi fakta bahwa dia mengatakan hal itu pada saat yang kritis dan melakukan hal seperti itu menjadikannya sangat mencurigakan. Menurut Kaya Mitsui, jika keluarga Li ingin mendukung penelitian serum, mereka perlu menginvestasikan sejumlah modal yang cukup besar. Pada saat yang sama, keluarga Li juga perlu memastikan kelancaran operasional proyek-proyek lainnya, yang dapat dengan mudah menimbulkan tekanan finansial. Lalu semuanya menjadi masuk akal. Langkah Li Zhenquan cukup cerdik. Jadi, apa tujuan sebenarnya kunjunganmu hari ini? Tanya Lin Yi. Senyum muncul di wajah Kaya Mitsui saat dia menunggangi Lin Yi. Kau yang memimpin kerja sama tripartit ini, kan? Aku ingin kau membantuku mendapatkan informasi dari Li Yongjin dan melihat seperti apa situasi sebenarnya. Apakah Anda khawatir keberhasilan penelitian mereka akan mengancam kepentingan Anda? Sampai batas tertentu, iya. Kaya Mitsui tidak menyembunyikan niatnya, dia selalu terbuka dengan Lin Yi. Lagi pula, semuanya terbaik dalam kisaran yang wajar. Jika terlalu banyak orang yang meneliti serum ini, perselisihan akan meningkat, harga dan ambang batas akan turun, dan itu bukan hal yang baik. Kaya Mitsui menunduk, membetulkan postur tubuhnya, lalu masuk. Setelah mengerang pelan, dia berkata perlahan. Singkatnya, kepentingan kitalah yang dilanggar, tetapi dalam skala yang lebih besar, jika lebih banyak orang mengonsumsi serum ini, ruang hidup masyarakat biasa pasti akan terancam, yang tentu saja tidak baik bagi umat manusia. Mungkin suatu hari nanti hal ini akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, Lin Yi pasti mengira mereka sedang membual. Namun jika diucapkan Kaya Mitsui, hal itu tidak terasa seperti itu. Dia tidak berani bersikap sembrono di depannya. Visinya jauh melampaui pria biasa. Akan tetapi, apa yang dikatakannya itulah yang membawa pikiran Lin Yi ke Pulau Tilia yang misterius. Peradaban yang sangat maju, mungkin menemui ajalnya karena perselisihan semacam itu. Aku akan mengurus ini, mereka tidak akan hidup lama lagi. Dengan kata-katamu, aku merasa tenang, tapi tak perlu bersikap kejam, lagi pula, kita semua berbisnis, kata Kaya Mitsui. Yang terpenting adalah kita punya beberapa keluhan pribadi yang perlu ditangani, kata Lin Yi lembut. Jika memang begitu, aku tidak akan ikut campur. Setelah berkata demikian, Kaya Mitsui memutar pinggangnya dan mulai bekerja secara proaktif di atas Lin Yi. Setelah putaran kedua, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Lin Yi meninggalkan hotel untuk mengunjungi rumah sakit. Sesampainya di tempat parkir, Lin Yi memarkir mobilnya dan duduk diam selama beberapa menit. Kini, ada petunjuk untuk masalah Li Zhenquan, yang tersisa adalah menemukan pembeli yang sedang mereka hadapi. Urusan ini bisa dianggap selesai. Di kamar rumah sakit, Lin Yi menemukan bahwa Yu Xiying dan Xiao Bing sudah keluar dari bahaya. Pemulihan mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Merasa baik-baik saja. Selama kita tidak melakukan olahraga berat, tidak ada masalah, kata Xiao Bing sambil tersenyum. Kalian berdua, para jomblo, tidak perlu olahraga berat, Lin Yi tertawa, fokus saja pada pemulihan. Hei, itu jelas meremehkan kita. Semua orang dalam kelompok itu tertawa, semuanya bergerak ke arah yang positif. Setelah memeriksa luka mereka, Lin Yi memanggil Zhang Chaoyue dan Luo Qi keluar. Saudara Lin, apakah ada misi? Tanya Luo Qi. Pergilah ke Korea dan awasi Li Yongjin dari Samsung, ketua tim Qiu akan mengirimkan detail spesifiknya kepadamu, kata Lin Yi. Ikuti saja dia, tidak perlu tindakan lain. Keduanya bertukar pandang, apakah kita perlu menyelidiki informasi tertentu, atau mengikutinya saja sudah cukup. Saya menduga Li Zhen dan Li Yinghong dari Hongmen mungkin telah melarikan diri ke Korea, perhatikan informasi terkait hal ini. Lin Yi melihat arlojinya, jika tidak ada yang lain, bertindaklah sekarang. Oke. Keduanya membuat persiapan singkat dan meninggalkan kamar rumah sakit, siap berangkat ke Korea. Setelah mengatur tugas, Lin Yi menelepon Li Chuhan, bermaksud mengunjunginya, tetapi dia tidak bertugas hari ini, jadi dia langsung pulang saja.
Keesokan paginya, ketika Lin Yi tiba di kantor cabang Xinsan, waktu sudah lewat pukul 10. Dia baru saja duduk di tempat duduknya ketika dia menerima telepon dari Wang Meijia. Petugas Lin, laporan analisis farmasi sudah siap, kata Wang Meijia. Saya baru saja melihatnya, tidak ada masalah. Bab 2248. Dialog. Mendengar kata-kata Wang Meijia, Lin Yi mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia punya harapan besar terhadap masalah ini. Ia yakin ada kemungkinan besar penyebabnya terkait dengan obat-obatan. Sekarang, mendengar tanggapan seperti itu, dia merasa seolah-olah semua petunjuk telah diputuskan. Dan memang itu yang terjadi. Baiklah, tidak masalah, saya akan menambahkan Anda di WeChat dan mengirimkan laporannya agar Anda dapat memeriksanya. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima permintaan pertemanan dari Wang Meijia dan laporan pengujian yang telah dikirimnya. Lin Yi adalah seorang ahli di bidang ini, dia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain, dia bisa memahaminya sendiri. Seperti yang dikatakan Wang Meijia, sebenarnya tidak ada masalah. Tak lama kemudian, telepon dari Wang Jiamei masuk, petugas Lin, sudah lihat laporannya. Ada keraguan. Tidak ada masalah. Sudah kubilang, obat-obatan yang digunakan penjahat itu semuanya saya tangani. Saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin ada masalah, kata Wang Meijia. Apakah ada hal lain yang perlu kita selidiki? Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Tidak untuk saat ini, tanya Lin Yi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ling Han? Apakah kondisinya sudah membaik? Agak aneh baginya, sepertinya bukan flu perut. Saya sudah memberinya 2 botol antibiotik impor, tapi tetap saja tidak ada perbaikan. Tidak mungkin. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, kirimkan aku laporan hasil tesnya untuk dilihat. Tunggu sebentar. Wang Meijia menutup telepon dan segera, laporan pengujian Ling Han dikirim. Lin Yi meliriknya dan memperhatikan bahwa jumlah sel darah putih dan limfosit normal, memang, tidak ada masalah. Namun, ada satu pembacaan yang tidak biasa, persentase monositnya 3 kali lebih tinggi dari kisaran normal. Kondisi seperti ini sangat jarang terjadi karena dalam tes darah rutin, hasil pembacaan ini seharusnya sangat stabil. Tapi Ling Han agak tinggi, anehnya. Lin Yi mengirim pesan audio ke Wang Meijia melalui teleponnya, memintanya untuk mengingatkan Ling Han agar memeriksa penyebab meningkatnya persentase monosit, masalahnya mungkin terletak di sana. Sudah hampir tahun baru, kok kamu rajin sekali, datang kerja setiap hari. Li Xianghui masuk dari luar sambil bercanda. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Kalau aku malas sekarang, bakal berlarut-larut sampai tahun depan. Bagaimana perkembangan kasus di distrik Songjiang? Ada perkembangan baru. Lin Yi menggelengkan kepalanya, laporan tes narkoba sudah keluar, tidak ada yang salah. Perkataan Lin Yi juga membuat Li Xianghui berpikir. Jika tidak ada yang salah dengan obatnya, maka tidak ada petunjuk yang bisa diikuti. Saat mereka berdua kebingungan, Ling Han masuk dari luar sambil memegang kantong kertas kraft. Mengapa kamu datang? Pagi ini ketika saya pergi ke kantor polisi, saya mendengar siswa mengatakan bahwa hasil tes narkoba sudah keluar dan tidak ada masalah dengan narkoba. Lalu saya memanggil Tang Yongjun untuk menanyakan situasinya. Setelah berbicara, Ling Han menyerahkan kantong kertas kraft itu kepada Lin Yi. Ini catatan interogasinya. Coba lihat kalau kamu ada waktu, mungkin kamu akan menemukan petunjuk. Apakah menurutmu Tang Yongjun punya masalah? Ling Han mengangkat bahu, dia sudah bekerja di pusat penahanan selama lebih dari 6 tahun. Dia selalu bertanggung jawab atas masalah-masalah ini, dan tidak pernah ada masalah, kecuali 2 kali terakhir ini. Itu sungguh aneh. Cukup dengan cemberutnya, kata Li Xianghui. Serahkan kasus ini padaku. Kalau ada urusan lain, silakan kerjakan. Kebetulan aku sedang senggang akhir-akhir ini. Kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Lin Yi mempercayai kemampuan Li Xianghui, kasusnya tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan membiarkannya menanganinya tampaknya tepat. Lin Yi menatap Ling Han, mulai sekarang, kamu bekerja sama dengan saudara Li. Mungkin ini akan mempercepat prosesnya. Tidak masalah, kata Ling Han sambil tertawa, tampak jauh lebih santai. Ngomong-ngomong, bukannya kamu lagi flu perut, gimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih baik, jelas Ling Han. Beberapa hari lagi juga akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Bagus kalau begitu. Setelah semuanya beres, Lin Yi meninggalkan kantor. Dia telah mendelegasikan kasus Ma Dehong, dan sekarang dia bisa fokus pada masalah Li Zhenquan. Lin Yi kembali ke mobilnya dan menelepon Zhang Chaoyue. Semuanya normal. Dia bolak-balik antara rumah dan kantor, tapi sepertinya dia sangat sibuk. Setiap kali saya bertemu dengannya, dia selalu menelepon. Ada temuan lainnya. Temuan lainnya, kakinya cukup bagus, tidak gemuk atau kurus, dagingnya pas. Bisakah kamu fokus pada masalah utamanya? Setelah Lin Yi mengumpat, tawa Luo Qi terdengar dari samping. Haha, seperti tuan, seperti pria.
Kalau saja dia bukan backup, aku yakin kau akan datang langsung. Bos, masalahnya, tidak ada yang perlu dilaporkan. Perilaku Li Yongjin tidak menunjukkan kejanggalan, dan kita berdua sama-sama malas di sini sampai kentut, kata Zhang Chaoyue. Tapi Li Yongjin benar-benar punya pesona itu, mengenakan mantel panjang krem dengan stocking hitam. Jujur saja, untuk ukuran wanita pertengahan 30-an, dia bisa memancarkan aura seperti itu saat mengenakan pakaian ini. Astaga, rasanya hampir membuatku tak ingin berusaha lebih lagi. Sialan, terus aja nonton. Setelah mengumpat lagi, Lin Yi menutup telepon dan kemudian menelepon Li Yongjin. Direktur Lin, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, dan aku harap kamu bisa jujur padaku. Apa yang ingin dibicarakan Direktur Lin denganku? Anda bilang kemarin, Anda sedang mengerjakan proyek besar yang menghabiskan sebagian besar dana perusahaan. Saya cukup tertarik dengan proyek ini, bisakah Direktur Lin membicarakannya dengan saya? Bahkan melalui telepon, orang bisa merasakan tekanan di pihak Li Yongjin. Ini proyek internal kelompok kami, jadi sungguh tidak pantas untuk diungkapkan kepada orang luar, jadi saya mungkin tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Lagi pula, kita punya hubungan pribadi, tidak bisakah kau memberitahuku sedikit saja, canda Lin Yi. Apakah kamu takut aku akan mencuri bisnismu? Bukan itu masalahnya, hanya saja sebagai proyek internal grup, saya masih meminta pengertian Direktur Lin. Memahami itu bagus, tapi ada hal-hal yang perlu ditangani dengan hati-hati. Bermain api itu mudah sekali terbakar. Li Yongjin mengira Lin Yi akan menyerah dalam masalah ini, tetapi dia malah membalas dengan ucapan seperti itu, yang sangat mengejutkannya. Apa maksud Direktur Lin? Proyek internal, yang Anda maksud adalah pengembangan serum kelas E, bukan? Sebuah kalimat sederhana, tetapi bagi Li Yongjin, kalimat itu meledak bagai guntur. Tidak terbayangkan olehnya bahwa meskipun begitu tertutup, Lin Yi telah mengetahuinya. Keheningan panjang menyelimuti kedua ujung telepon. Keduanya bisa mendengar jantung masing-masing berdebar. Apakah Lin Yi punya bukti bahwa keluarga Li sedang meneliti serum kelas E? Jawabannya tidak. Dia hanya menggunakan pendekatan tegas untuk menipu Li Yongjin. Bab 2249. Badut. Di bawah serangan psikologis Lin Yi, Li Yongjin tidak bisa lagi yakin. Haruskah dia mengakui masalah ini di depan Lin Yi? Begitulah mengapa mereka berdua tetap menemui jalan buntu. Selama setengah menit, tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Akhirnya, Li Yongjin pun menyerah. Saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut. Itu tidak penting. Lin Yi menghela napas lega, dia telah bertaruh dengan benar. Tapi meminta kami untuk menghentikan penelitian serum itu tidak mungkin, kata Li Yongjin tanpa memberikan kelonggaran sedikit pun. Jangan terlalu tegas, apakah kamu meneliti atau tidak terserah kamu, aku tidak dalam posisi untuk ikut campur, kata Lin Yi acuh tak acuh. Saya di sini hanya untuk membunuh Li Zhenquan dan putranya Li Yinghong. Kau mengincar ayah dan anak keluarga Li. Li Yongjin meninggikan suaranya, merasa agak tidak percaya. Benar sekali, jadi apapun yang kau pikirkan, mereka berdua harus mati, jelas Lin Yi. Saya tidak menelepon untuk bernegosiasi dengan Anda, hanya untuk memberitahu Anda karena beberapa hubungan pribadi. Maaf, apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya atau hanya memberitahu saya tidak bisa menyetujuinya. Mengingat hubungan pribadi kita, aku membuat panggilan ini, jika kau menghentikanku, aku akan menjatuhkanmu juga. Mengapa aku tidak melakukannya? Lin Yi berkata dengan tenang, seolah berbicara tentang sesuatu yang sangat biasa. Kalau tidak salah ingat, kamu pakai mantel krem dan celana ketat hitam hari ini. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi, tapi kalau aku mau, kamu nggak akan bisa keluar dari gedung Samsung. Kamu sebenarnya. Dalam sekejap, tubuh Li Yongjin menegang, dia menyadari bahwa dia tidak punya peluang melawan pria ini. Li Yongjin menghela napas berat, serum gen adalah proyek yang telah dikerjakan keluarga Li secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan kebetulan kami membutuhkan data yang mereka miliki. Tidak masalah jika kau ingin membunuh Li Zhenquan dan putranya, tetapi bisakah kau memberiku waktu untuk mengambil teknologi inti mereka? Tidak, jawab Lin Yi tegas, aku tidak suka menyimpan dendam semalaman. Begitu aku memastikan keberadaan mereka, aku berencana pergi ke Korea. Kalau begitu, kamu harus membantuku mendapatkan informasi itu dari mereka. Saya akan melakukan yang terbaik. Hubungi aku kalau kamu sudah sampai. Aku akan menjemputmu di bandara. Baiklah, kita akan bicara lebih lanjut saat kita bertemu. Setelah menutup telepon, Lin Yi menelepon Ji Qingyan untuk memberitahunya tentang perjalanannya ke Korea. Dia tidak banyak bicara, berasumsi Lin Yi sedang menangani urusan proyek, jadi dia tidak mendesak lebih jauh. Setelah melakukan persiapan cepat, Lin Yi berkendara ke bandara, memakan waktu lebih dari 3 jam, dan kemudian tiba di Seoul. Karena perbedaan waktu 1 jam, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore di Seoul ketika dia turun dari pesawat.
Li Yongjin menepati janjinya dan tiba di bandara untuk menjemput Lin Yi secara pribadi. Saat melihat Li Yongjin, Lin Yi bergumam lirih. Sial, dia sungguh penuh pesona. Li Yongjin secara mengesankan mengendarai mobilnya ke bandara dan menjemput Lin Yi. Di mana mereka berdua? Mereka ada di salah satu villa keluarga Li. Seberapa jauh negosiasi Anda telah berlangsung? Sudah hampir selesai, kata Li Yongjin. Untuk membangun lini produksi yang lengkap, dibutuhkan setidaknya 14 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga menimbulkan beban finansial. 14 miliar. Apa mereka menipumu? Li Yongjin mengibaskan rambutnya dengan anggun, 8 miliar telah diinvestasikan untuk R&D. Karena kita sudah sejauh ini, tentu saja, kita harus melakukannya dengan baik. Lin Yi mengerti maksudnya. Idenya untuk melakukannya dengan baik adalah dengan melampaui Mitsui Group. Di Asia, kedua perusahaan mereka adalah entitas besar yang tidak dapat diabaikan. Setelah bersaing secara sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun, grup Mitsui memperoleh status sosial yang lebih tinggi karena serum gen, yang tentu saja membuat Li Yongjin cemas. Pasti itu merupakan investasi yang cukup besar kali ini. Jangan lupakan apa yang telah kita sepakati, saya harap kamu orang yang menepati janjimu. Lin Yi terdiam beberapa detik, maksudmu informasi inti tentang serum itu, aku akan mencoba sebaik mungkin. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa membantuku mendapatkan satu hal lagi. Li Yongjin menatap Lin Yi, bisakah aku sepenuhnya mempercayaimu? Tentu saja, Lin Yi mengangkat bahu, pada titik ini, siapa lagi yang bisa kau percaya selain aku? Bibir Li Yongjin berkedut sedikit, seolah tengah mempertimbangkan untung ruginya suatu situasi. Mereka juga punya 2 kilogram biji besi, dan saya harap Anda bisa membantu saya mendapatkannya. Mendengar ini, Lin Yi cukup terkejut. Hal terakhir yang ia harapkan adalah ayah dan anak tak berguna itu melarikan diri ke keluarga Li dengan membawa biji besi itu. Itu tidak dapat dipercaya. Ya, lanjut Li Yongjin. Kita sudah beberapa kali bernegosiasi, tapi belum pernah mencapai kesepakatan soal bijinya. Kuharap kau bisa membantuku mendapatkannya dan tidak menyimpannya sendiri. Aku bisa, tapi ada syaratnya di awal, kata Lin Yi. Keluarga Li bisa menggunakannya sendiri, tapi kalau diserahkan, saya tidak bisa menyetujuinya. Jangan khawatir tentang itu, ini Korea, tempat kami adalah Samsung, dan ini berbeda dari Tiongkok. Kalau begitu, tidak masalah. Tapi kalau sendirian, mungkin akan sulit, pikir Lin Yi, ayo kita tampil. Di Seoul, di distrik Villa Jiangnan. Li Zhenquan dan putranya duduk di ruang tamu yang luas dengan ekspresi tenang, keduanya membungkuk sedikit. Baru saja mendapat kabar bahwa Brigade Garda Pusat telah mulai membersihkan Hongmen, sekarang yang tersisa hanyalah pasukan kosong, pemimpin baru telah ditunjuk dari Yanjing, dan tidak ada pergerakan dari markas besar Freemasonry di Eropa, kata Li Yinghong. Memukul. Li Zhenquan mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok. Sepertinya aku benar, kaum Freemason tidak peduli dengan kelangsungan hidup kita. Sudah terlambat untuk membicarakan itu. Kita sudah mendapat perlindungan dari keluarga Li, masa depan aman. Lupakan organisasi luar negeri, bahkan Freemason pun mungkin tidak berani bertindak gegabah. Li Rong telah menunjukkan ketulusan yang besar dan siap untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kita harus tetap memegang teknologi inti di tangan kita. Li Zhenquan menjentikkan abu rokoknya, jika dia mendapatkannya, situasi kita akan menjadi berbahaya. Keduanya menyadari betul bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Li Rong, wanita itu, bahkan lebih kejam daripada pria. Tanpa nilai apapun bagi mereka, kematian tidak akan jauh. Saya mengerti, kata Li Yinghong dengan serius. Tepat saat ayah dan anak itu tengah berbincang, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Keduanya secara naluriah berbalik, dan tiba-tiba, mereka berkeringat dingin. Mereka melihat seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam dan topeng badut. Maju selangkah demi selangkah ke arah mereka. Bab 2250. Bertarung sampai mati. Lin Yi duduk di mobil bersama Li Yongjin dan tiba di villa tempat ayah dan anak keluarga Li menginap. Dalam perjalanan, Lin Yi menganalisis rencananya, dan Li Yongjin mendengarkan dengan saksama. Namun saat dia mendengarkan, semakin banyak yang dia dengar, semakin ngeri pula dia jadinya. Pria ini, dia hanya melakukan pemaksaan, godaan, dan taktik psikologis secara ekstrim. Dan dengan kerjasamanya sendiri, dia tidak dapat memikirkan cara apapun bagi ayah dan anak keluarga Li untuk melawannya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya. Saat Li Yongjin tengah berpikir keras dan merasa terharu, dia dikejutkan oleh seruan tiba-tiba Lin Yi. Cepat, halangi Type R yang melaju. Li Yongjin melihat ke depan dan melihat Civic Type R merah mendekat. Tampaknya tidak ada yang salah dengan mobil itu sendiri, tetapi dia tidak mengerti mengapa Lin Yi begitu gelisah saat melihatnya. Nona, kata pengemudi, Sun Sengqi. Blokir mobil itu. Setelah menerima perintah Li Yongjin, Sun Sengqi menginjak gas dan kemudian memutar setir dengan tajam, menghalangi mobil.
Dan tepat pada saat itu, Lin Yi bersiap keluar dan melontarkan kalimat. Jika kalian berdua tidak ingin mati, tetaplah di dalam mobil, dan tidak ada yang bisa keluar. Mata Li Yongjin melebar, tidak mengerti apa yang terjadi hingga membuat Lin Yi begitu gugup. Menurut dia, dalam situasi apapun, laki-laki itu harusnya bersikap tenang dan kalem, tidak boleh menunjukkan emosi seperti itu. Tetapi sekarang, tidak ada waktu untuk bertanya lebih lanjut. Lin Yi keluar dari mobil, dan Type R yang berhenti hanya beberapa meter di depannya. Di dalam mobil, Li Yongjin dan Sun Sengqi menatap keluar dengan saksama, terkejut saat mengetahui bahwa pengemudinya adalah seseorang yang mengenakan topeng badut. Senyum di wajah itu, memancarkan rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Di luar mobil, angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa telinga Lin Yi, dan pada saat ini, waktu seakan berhenti. Rasanya seperti berada di gletser, dengan air dingin mengalir melewatinya. Tanpa diragukan lagi, pria berpakaian hitam itu sedang mengincar ayah dan anak keluarga Li. Oleh karena itu, pertanyaan yang ada dalam benaknya akhirnya terjawab. Freemason dan Mamen adalah dua organisasi yang sepenuhnya independen, tanpa faktor yang tumpang tindih. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang selevelnya hanya untuk membunuh ayah dan anak keluarga Li. Begitu saja, waktu seakan membeku, berlangsung lebih dari 1 menit. Perasaan tertekan itu menyesakkan. Khususnya bagi Sun Sengqi, sebagai level E, dia jelas bisa merasakan tekanan yang berasal dari Lin Yi. Pria ini luar biasa seriusnya, dan energi serta kekuatan destruktif yang dilepaskannya benar-benar di luar imajinasinya. Klik. Pada saat itu, pintu mobil terbuka, sekaligus memecah keheningan. Pria berpakaian hitam keluar dari mobil, dan anehnya, ia membawa sebuah koper hitam. Adegan ini tampak sangat familiar, hampir setiap pertemuan antara keduanya melibatkan kasus hitam, yang hampir tampak seperti bukti hubungan mereka. Hanya saja, Lin Yi tidak mengerti mengapa dia mengeluarkan mineral itu, karena itu sama sekali tidak diperlukan. Pria berpakaian hitam itu berjalan ke depan mobil, meletakkan kotak hitam itu di kap mobil, dan menepuk-nepuknya. Sudut mulut Lin Yi menunjukkan senyum saat dia berkata dengan ringan. Yang paling aku suka adalah orang-orang seperti kalian, jadi mari kita selesaikan ini dengan tinju kita. Pria berpakaian hitam itu tidak berbicara, tetapi niatnya jelas. Pemenangnya bisa saja membawa kasus tersebut pergi. Dengan cepat, lelaki berpakaian hitam itu mengambil sikap. Kali ini dia mengambil inisiatif menyerang. Bang! Pria berbaju hitam menyalurkan kekuatan melalui kakinya, menyerbu ke arah Lin Yi. Sangat cepat. Tindakan sederhana inilah yang membuat Sun Sengqi berkeringat dingin. Dia mengira orang yang memakai topeng badut itu mungkin sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan sebegitu tangguhnya. Rasanya pukulan biasa darinya bisa membunuhnya, bukan hanya mengalahkannya. Dan tepat pada saat inilah Lin Yi bergerak, membalas dengan cara yang sama. Bang bang bang. Pukulan dan tendangan mereka saling berkaitan, sehingga sulit menentukan pemenangnya untuk saat ini. Lin Yi ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia bertemu dengan pria berpakaian hitam adalah di Panem. Setengah tahun telah berlalu dan, dengan bantuan sistem, ia telah naik dari peringkat D ke C. Tetapi level pria berpakaian hitam itu tampaknya telah mencapai C juga, yang selalu berada di luar pemahamannya. Mengapa kekuatan lawannya meningkat begitu cepat? Saat Lin Yi tengah merenung, dia menemukan sebuah celah kecil. Pria berbaju hitam itu mendaratkan tendangan padanya. Dalam sekejap, tubuh Lin Yi kehilangan keseimbangan dan sambil menggertakkan giginya, dia terlempar mundur. Suara mendesing. Tubuh Lin Yi terbanting keras ke pintu sisi penumpang. Seluruh mobil bergeser sedikit akibat benturan. Ah! Li Yongjin berteriak dari dalam mobil, dan Sun Sengqi segera memberikan perlindungan. Setelah gerakannya gagal, serangan si pria berbaju hitam datang silih berganti. Tetapi setelah memperoleh keterampilan bertarung tingkat D, level Lin Yi juga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Bahkan dalam situasi pasif seperti itu, ia punya caranya sendiri untuk mengatasinya. Pria berpakaian hitam itu berlari, lalu melompat ke udara, menendang ke arah Lin Yi. Merasakan bahaya, Lin Yi memaksakan diri mengendalikan tubuhnya, menghindar ke samping, dan langsung melancarkan serangan balik. Bang! Lin Yi melayangkan pukulan telak dan tepat mengenai tulang belikat pria berpakaian hitam itu. Suara tinju yang beradu dengan daging terasa seakan-akan dapat membuat penyok yang dalam pada mobil. Percakapan antara keduanya mereda sesaat. Lin Yi yakin bahwa bahkan orang peringkat B, jika terkena salah satu pukulan kuatnya, tidak akan mengalami kesulitan, terutama karena pukulan itu sudah ditingkatkan. Jadi, situasi pria berpakaian hitam itu tidak mungkin lebih baik lagi. Namun, topeng badut yang menyeramkan itu memberi kesan bahwa ia adalah mesin gerak abadi yang tak kenal lelah. Tidak peduli bagaimana Anda memukulnya, dia tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Selalu mengenakan senyum aneh itu, sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Setelah jeda beberapa detik saja, pria berpakaian hitam itu melancarkan serangan lain. Kali ini,
gerakannya lebih ganas dari sebelumnya, gaya bertarungnya bahkan lebih tak terkendali dari Lin Yi, dan teknik serta polanya lebih jelas. Lin Yi diam-diam merasa takjub, menyadari itu bukanlah teknik pertarungan asing melainkan tinju 8 ekstrim. Pria berbaju hitam itu sangat cepat saat melancarkan pukulan tapak atas ke arah Lin Yi. Lin Yi membalas dengan borrowing force, menggunakan Tai Chi untuk menetralkan kekuatan upper step palm sepenuhnya. Memanfaatkan momentum itu, dia memutar tubuhnya ke posisi busur dan melancarkan Tis Han Kao ke pria berbaju hitam. Akan tetapi, jelaslah, lelaki berpakaian hitam itu telah mengantisipasi gerakan Lin Yi dan telah bersiap terlebih dahulu, melangkah mundur tepat saat Lin Yi hendak menyerang, menghalau sebagian besar kekuatan Tis Han Kao. Meskipun pertukaran mereka sengit, namun tetap seimbang, tidak ada yang mampu mengungguli yang lain. Pada saat itu, terdengar suara tembakan. Benar-benar menghancurkan keseimbangan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.